Check this out. Tak lama kemudian, sekelompok besar monster menyerangnya sekaligus, dan dia menyadari bahwa itu adalah kesempatan bagus untuk memperoleh banyak pengalaman. Dia melompat, mundur dengan cepat, siap menyerang, mengharapkan tambahan pengalaman. Besar dari kelompok ini, Elin menghadapi sekelompok besar monster yang menyerbu, mengambil posisi bertarung dan bersiap melepaskan mantra. Terlarangnya lagi. Dia dengan jelas mengumumkan bahwa dia akan menggunakan kutukan kehancuran yang baru dipelajarinya. Dengan fokus yang kuat, dia lalu menghantam area itu dengan kekuatan dahsyat menggunakan kutukan terlarang, ledakan kehancuran, menyebabkan kehancuran besar yang menyapu bersih semua monster di sekitarnya. Yelin merasa kagum dengan kekuatan mantra barunya, yang dapat dengan mudah menghancurkan monster, dan berkomentar bahwa mantra itu cukup kuat untuk membunuh monster tingkat tinggi sekalipun. Dia terus bertarung dengan penuh semangat, mengalahkan lebih banyak monster dengan keterampilan hebat dan gerakan cepat kilat. Setelah beberapa saat, Elin menyadari bahwa penggunaan mantra sekuat itu memiliki konsekuensi serius. Mantra itu menyebabkan tubuhnya menua dengan cepat, dan dia memutuskan tidak dapat menggunakan mantra itu lebih dari 1 menit jika dia ingin menghindari memperlihatkan kemampuan regenerasinya kepada orang lain. Meskipun mengalami tekanan fisik yang berat, Yilin dengan berani memilih untuk terus berjuang, mengabaikan bahaya terhadap hidupnya, berteriak dengan tekad bahwa ia siap berkorban lebih jauh demi kekuasaan. Ia menyerbu maju, meneruskan pertempuran dengan keberanian besar, bahkan saat bahaya mengintai dari segala sisi, meneriakkan kesediaannya untuk mengorbankan segalanya. Elin melanjutkan pertempurannya menggunakan mantra terlarang yang sangat kuat yang disebut api apokaliptik. Lingkaran-lingkaran bercahaya dengan simbol-simbol energi yang kuat muncul di sekelilingnya saat dia bersiap melepaskan serangan terkuatnya. Mantra itu kemudian meledak dengan kekuatan yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan menciptakan pemandangan mengerikan dari nyala api biru yang berkobar. Berkat mantra ini, Yelen berhasil memusnahkan sekelompok besar monster dan mendapatkan sejumlah besar poin pengalaman. Ia mengalahkan makhluk-makhluk dari berbagai tingkatan, seperti serigala abu-abu tingkat 3, lebah pembunuh tingkat 2, ular berkepala 2 tingkat 5, kalajengking berlapis, baja tingkat 6, dan binatang centaur tingkat 6. Karena hasil yang luar biasa ini, Yelene segera mencapai level 3 dan menjadi lebih kuat. Dia juga mempelajari mantra terlarang baru yang disebut api neraka membakar langit, yang membuatnya sangat bangga dan bahagia. Di dekatnya, Join melihat pemandangan mengerikan, dan kehancuran luas di hutan tempat para monster telah berubah menjadi abu oleh kekuatan misterius. Meninggalkannya dalam keadaan tertegun dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi di sana, dia mendekati sisa-sisa yang hangus itu dan mengenali jejak-jejak api misterius yang dikenal sebagai api neraka, yang meningkatkan keheranan dan rasa ingin tahunya tentang siapa yang dapat memiliki kekuatan langka seperti itu. Nini bertanya-tanya bagaimana orang lain selain dirinya bisa menggunakan elemen api di Akademi Qingqing, terutama karena fluktuasi api yang dirasakannya sangat kuat. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu siapa yang memiliki kekuatan tersembunyi ini, terutama karena dia yakin penggunanya adalah manusia dan berpotensi sama kuatnya dengan dia. Sementara itu, Yelin sedang beristirahat dengan tenang, memanggang daging babi hutan iblis bermata 3, sangat menikmati rasanya yang lezat untuk mengisi kembali tenaganya yang hilang selama pertempuran. Setelah makan dan merasa kenyang, Yelin memutuskan untuk menuju ke area yang lebih jauh untuk berburu lebih banyak monster. Tiba-tiba Join muncul di lokasi dan memanggil Yelin dari antara pepohonan, membuatnya kaget dan terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia mendekatinya dan bertanya mengapa dia ada di sini sendirian. Saat ini, Elin merasa tidak enak hati bertemu Nini dan menyadari bahwa ia harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan kebenaran tentang kekuatannya. Dia mencoba menyembunyikan kebenaran dan menjawab samar-samar bahwa dia hanya sedang memanggang sesuatu untuk dimakan, tetapi dia memarahinya lagi karena tidak mengikuti nasihatnya bahwa ahli kutukan terlarang tidak boleh bertarung sendirian. Dia kemudian mengejutkannya dengan mengatakan sudah terlambat baginya untuk mengikuti atau bergabung dengannya sekarang, membuatnya bingung dengan logika dan cara berpikirnya. Nini tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan
Bertanya apakah ia pernah melihat seseorang yang sangat sakti menggunakan api dan mengendalikan api neraka. Yin, yang mencoba menepis kecurigaannya, menjawab bahwa dia melihat seorang pria sangat tampan menuju ke arah lain. Nini, merasa frustrasi dan menyalahkan Yen, meyakini bahwa dialah alasan dia gagal mengejar pemilik kekuatan api neraka. Tiba-tiba dia merasakan ada pergerakan aneh di atasnya, dan seekor monster tingkat 8 yang disebut monster raksasa berdarah naga muncul, menyerangnya dengan kekuatan dan keganasan. Nenek segera mundur dari serangan mendadak monster itu, ketakutan dengan kemunculan makhluk sekuat itu di sini, dan segera menyadari bahwa dia tidak sebanding dengannya dalam pertarungan ini. Dia dengan marah memikirkan Yin. Mengira Yin telah melarikan diri dan meninggalkannya sendirian menghadapi bahaya. Dia mencoba membela diri menggunakan mantra badai bola api, melancarkan rentetan bola api ke arah binatang itu dengan kekuatan besar. Tetapi, binatang itu luar biasa kuat dan melancarkan serangan balik brutal yang memaksanya mundur. Meski begitu, nenek dengan berani memutuskan untuk bertarung sampai akhir, siap melepaskan kemampuan api terkuatnya. Dia melepaskan gelombang besar senjata apinya dalam upaya terakhir untuk mempertahankan hidupnya melawan binatang buas yang menyerangnya. Nini meneruskan serangannya dengan kekuatan penuh, melancarkan serangan api besar-besaran. Namun binatang buas yang kuat itu dengan mudah menangkisnya. Dan kekuatan mantra itu memantul kembali ke Nini sendiri, menyebabkannya terluka parah. Binatang raksasa yang menang itu berdiri mengawasinya saat dia jatuh ke tanah, kelelahan dan lemah. Nenek merasa frustrasi dan tidak berdaya. Menyadari betapa sombongnya dia karena mengira dia bisa menghadapi monster level 8 sendirian. Tiba-tiba, di saat putus asanya, sesosok misterius muncul dan melepaskan mantra api neraka terlarang. Apinya yang dahsyat dan merusak melahap seluruh binatang itu. Nini menatap kaget ke arah api terlarang itu dan segera menyadari bahwa binatang raksasa itu telah hancur seketika. Dia memperhatikan orang yang menyelamatkannya dan memintanya untuk mengungkapkan identitasnya sehingga dia bisa berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Seorang asing bertopeng muncul di hadapannya, memperkenalkan dirinya sebagai Ling Yi, dan menjelaskan bahwa namanya berarti fajar dan malam. Nenek merasa penasaran tentang jati diri penyelamatnya yang sebenarnya dan bertanya dari akademi mana dia berasal sehingga dia bisa mengucapkan terima kasih dengan pantas. Namun Ling Yi nampaknya kesal dalam hati dan tidak berminat menerima ucapan terima kasih. Ia hanya menjawab bahwa bantuannya tidak seberapa dan tidak layak disebut. Nenek mencoba mengikutinya dan memintanya untuk menunggu, tetapi dia menyarankan agar nenek tidak mengejarnya karena ada monster yang lebih kuat di kejauhan. Dia juga menunjukkan bahwa dia mungkin harus mengurus pakaiannya yang robek terlebih dahulu. Nenek merasa sangat malu dan bingung saat menyadari pakaiannya telah rusak dan jatuh ke tanah karena sangat malu. Tetap saja, dia berteriak dengan tekad bahwa dia akan menyusulnya suatu hari dan dengan bangga berdiri di sampingnya. Dari jauh, sebenarnya Yelin lah yang menyelamatkannya. Senang karena identitas palsunya telah mengalihkan perhatian Nini dari kebenaran tentang kekuatannya. Dia memutuskan bahwa dia perlu naik level dengan cepat tanpa membuang-buang waktu lagi. Tiba-tiba, keterampilan kutukan terlarang baru muncul di hadapannya, yang membutuhkan pengorbanan 21/2 tahun umurnya untuk membatalkan serangan mematikan. Yelin merasa ini sempurna untuk kemampuan uniknya. Dia menyadari bahwa dia dapat menggunakan keterampilan ini tanpa takut mati, yang berarti dia sekarang dapat mengucapkan kutukan apapun yang mengharuskan pengorbanan jantung atau kepalanya tanpa khawatir. Pikiran itu membuatnya bergairah dan ia menjadi gembira dengan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka. Yin sekarang merasa mampu menghadapi monster level 5 tanpa batasan apapun dan ingin segera meningkatkan kekuatannya. Pada hari ketiga dan terakhir ujian alam rahasia pemula, para kepala akademi berkumpul di zona observasi, berdiskusi dan mengomentari kinerja dan level para siswa. Direktur Sue menyambut rekan-rekan lamanya yang dengan bercanda mengejek harga dirinya karena memiliki 2 siswa berperingkat SSS. Direktur Sue dengan tegas menyatakan bahwa ia memiliki keyakinan penuh pada anak didiknya yang akan memecahkan rekor sebelumnya yang dibuat oleh seorang mahasiswa dari Uhai Academy.
Pada saat itu, percakapan mereka terputus oleh suara lain, memuji selera sang sutradara saat seorang pria berpakaian bagus bernama Juk Qianxing bergabung dalam kelompok itu. Dia adalah peramal top di kota Qingqing dan datang khusus untuk menemui putrinya, Nini. Dia dengan sopan bertanya kepada Direktur Sue apakah nenek telah menimbulkan masalah baru-baru ini, tetapi direktur itu meyakinkannya dengan bangga bahwa nenek adalah siswa teladan dan sumber kebanggaan bagi akademi. Tiba-tiba, semua orang menyadari seseorang muncul dari portal lebih awal dari jadwal akhir ujian, yang memicu keterkejutan dan kekhawatiran mereka. Yang mengejutkan mereka, murid yang keluar lebih awal adalah nenek sendiri. Dia menghampiri para direktur, menyapa kepala sekolah dan ayahnya, dan mereka bertanya mengapa dia datang dan apa levelnya saat ini. Nini muncul dari portal, dengan percaya diri mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah mencapai level 12, menegaskan statusnya sebagai penyihir api peringkat SSS. Semua orang terkejut mendengar pernyataan ini, dan keheranan tampak jelas di wajah sang direktur. Mereka tidak percaya rekor tersebut telah dipecahkan begitu cepat dan mudah. Ayahnya menghampirinya dan memarahinya pelan, mengatakan bahwa jika ia menunggu hingga akhir ujian, ia mungkin sudah mencapai level 13. Namun nenek menjawab dengan nada bosan, mengatakan bahwa ia kelelahan karena kurangnya monster yang kuat dan poin pengalaman yang rendah. Namun, dalam hati, alasan sebenarnya dia pergi lebih awal adalah untuk menemukan orang misterius itu, Ling Yi. Sementara itu, Yin yang asli masih berada di dalam alam rahasia dan tiba-tiba bersin tanpa alasan yang jelas. Merasa seolah-olah seseorang berbicara buruk tentangnya, Yin menyadari bahwa semua monster di zona level 10 telah menghilang sepenuhnya dan menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak berlebihan dalam memusnahkan mereka. Dia memutuskan untuk menggunakan mantra terlarang baru yang telah dipelajarinya untuk meningkatkan kecepatannya, tarian instan, yang mengharuskan pengorbanan salah satu ginjalnya untuk meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat selama 1 jam penuh. Yelin mulai berlari menembus hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Gembira dengan kelincahan barunya yang luar biasa, ia menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat, penuh kegembiraan. Melesat seperti anak panah di antara pepohonan. Tak lama kemudian dia bertemu dengan sekawanan monster belalang sembah berkepala 3 dan dia pun dengan bersemangat menyerbu ke arah mereka sambil bersumpah akan mengalahkan mereka semua. Yelin mempersiapkan dan merapal mantra terlarang kuat lainnya dengan mengorbankan kandung kemihnya. Mantra guntur abu-abu yang ganas, yang langsung memusnahkan monster-monster di depannya. Setelah beberapa waktu, siswa lain mulai keluar dari portal dalam keadaan sangat lelah, menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketakutan yang jelas. Nini menunggu di dekat pintu masuk portal dengan cemas, bertanya-tanya mengapa Ling Yi belum muncul. Dengan hanya tersisa 5 menit sebelum ujian berakhir, Direktur Akademi mulai membahas hasil ujian dan bertanya tentang siswa peringkat SSS kedua yang belum kembali. Pada menit-menit terakhir hitung mundur, Nini mulai khawatir kalau ia tidak dapat melihat Ling Yi meski sudah menunggu di pintu masuk sepanjang waktu. Tiba-tiba seseorang muncul dari portal, dan nenek mengira dia akhirnya melihat Ling Yi yang misterius yang sudah lama ditunggu-tunggunya. Namun betapa terkejutnya dia, orang yang muncul ternyata adalah Yen, yang terlihat agak lelah. Keterkejutannya terlihat jelas, dan Yilene dengan tenang bertanya apakah ada sesuatu yang salah karena dia hanya kembali setelah ujian selesai. Nini menjadi geram saat melihat Yilin, memanggilnya pengecut, dan menuntut agar Yilin menjauh darinya. Yin bingung dengan reaksi mendadak gadis itu, bertanya-tanya dalam hatinya apakah dia sedang sakit atau sedang menghadapi suatu masalah. Direktur Akademi menghampiri Yilin untuk menanyakan level apa yang telah dicapainya. Yilin pun dengan sopan menyapanya dan melaporkan bahwa dirinya telah mencapai level 16. Semua orang tercengang dan tidak percaya, tidak dapat menerima apa yang baru saja mereka dengar. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana seseorang dapat mencapai level 16 dalam ujian pemula.